ICW temukan sedikitnya ada 24 korupsi yang terjadi di IKN dengan nilai fantastis mencapai 8,57 triliun. Setidaknya ini mengonfirmasi bahwa kita semua bahwa praktik korup banyak terjadi pada proyek kebanggaan Jokowi tersebut. Sementara ini baru-baru ini kepolisian tangkap mafia batu bara yang diduga keras juga berasal dari IKN. Kejagung segerakanlah bergerak atas temuan ICW, sika semua yang terlibat. Lovers, saya lagi ada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Di sini kita lihat pembangunannya IKN, Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme. Berhubung di sini tidak ada air dan susah sekali untuk mandi dan tentunya untuk cabok, maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Pipa-pipa akan dipasang ya sepanjang sini ya, dan nanti itu akan masuk. Di sana akan ada hotel, di situ akan ada rumah-rumah. Saya marah dengan si bangsat itu, ya kan? Karena si bangsat itu 10 tahun menjabat negara Indonesia, ya, sudah menghancurkan bangsa Indonesia. Dia hancurkan dengan cara dia menumpuk utang negara, menaikkan harga sembako, dan sekarang hutang negara ditanggungi dibebani untuk rakyat Indonesia, ya kan? Dia yang numpuk hutang, rakyat seluruh Indonesia yang tanggung hutang dia dengan cara rakyat bayar pajak. Adalah sebaiknya KPK membantu pemerintah untuk menelusuri aset-aset yang diduga milik suatu atau yang diduga berasal dari praktek korupsi yang dilakukan oleh suatu dan kroni-kroninya. Kan KPK kalau bicara soal aset tracing, penelusuran aset-aset jagonya ini dalam konteks Indonesia, dan punya kerjasama KPK dengan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri itu juga cukup bagus. Menurut gua, tanda kutip, sebaiknya KPK membantu pemerintah untuk menuntaskan kasus korupsi suap. Pajak semakin meninggi, harga sembako semakin mahal, ya kan? Rakyat susah sekarang, rakyat Indonesia. Tanam cabai, tanam bayang, tanam ubi, tanam kangkung, apa semua jual ke pasar murah. Dari pasar jual ke rakyat mahal. Harga BBM tinggi, ya kan? Itu ulahnya semua karena ulah si Jokowi bangsat itu. Modus menggunakan kontainer yang dikirim dari Kalimantan Timur menuju Surabaya. Memang pada prinsipnya kontainer atau batu bara ini dibekali dengan dokumen yang sah. Namun asal usul barang diduga kuat berasal dari kawasan IKN. Dan sampai sekarang dia masih menipukan rakyat dengan ijazah palsu yang dia tak mau mengakui bahwa ijazahnya ijazah palsu. Kan bajingan bangsat itu namanya, ya kan? Tapi dengan ternak-ternaknya itu, ternak-ternak goblok tolol itu, susah kita untuk mencernakan pikiran-pikiran bangsat itu, para bangsa-bangsa pengikutnya itu. Ini Jokowi ini nampaknya saja mukanya pelangak-pelongok. Tapi permainannya betul-betul bajingan pada permainan dia tuh. Memang benar-benar bangsat. Saya rasa dengan Firaun lebih bangsat lagi Jokowi. Dari segi pandangan saya, Firaun dengan Jokowi lebih bangsat lagi Jokowi, tahu? Permainan Jokowi sungguh licik. Semua dia bisa manipulasi semua. Bahkan seorang jenderal, ya kan? Kayak Listi apa nama dia? Listi apa nama dia tuh? Kapolri itu. Cium tangan dia. Padahal Jokowi itu kan bukan siapa-siapa lagi, hanya bekas presiden. Tapi dia turun dari mobil. Ketua Kapolri itu siapa nama? Listio Sigit apa nama, susah kali nama dia ya. Cium tangan dia. Aduh, seorang jenderal bintang 4 cium tangan dia. Bayangkanlah, ya. Padahal presiden sekarang kan Prabowo, tapi jenderal cium tangan dia. Gitu pandainya seorang ijazah palsu itu ya. Seorang yang pelongok-pelongok itu menipukan bangsa Indonesia, mengadu domba. Luar biasa. Itulah penyebab saya paling benci sama dia. Yaitu di
KM 48 atau Semboja yang kita kenal dengan Bukit Suwarto, dan ini luasannya cukup signifikan. Dan masa dia berkuasa, banyak sekali orang-orang mati. Ya, udahlah, semua rakyat Indonesia pun tahulah. Semua rakyat Indonesia tahu, dan para ternak-ternaknya menutupi keburukannya, menunjukkan kebaikannya, tapi kebaikannya nggak ada. Apa yang ditunjukkan selain pelongok-pelongok, ya kan? Udah jelas. ICW temukan 24 dugaan korupsi di proyek IKN senilai 8,57 triliun. Indonesia Corruption Watch telah mengidentifikasi 24 proyek di Ibu Kota Nusantara IKN yang memiliki potensi kecurangan tinggi dengan total nilai mencapai 8,57 triliun. Temuan ini menjadi sorotan serius di tengah ambisi pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN. Meskipun ICW belum merinci secara spesifik jenis kecurangan dan pihak yang terlibat untuk setiap dari 24 proyek tersebut, laporan mereka menggarisbawahi adanya potensi tinggi yang menyelewengkan dana berdasarkan analisis data pengadaan. Salah satu proyek yang disebut-sebut memiliki potensi kecurangan adalah proyek jalan tol IKN. Sejauh ini belum ada respon resmi dari spesifik dari pemerintah atau otorita IKN mengenai 24 dugaan korupsi yang diungkap ICW ini. Pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lebih banyak menyoroti masalah kepemimpinan sebelumnya di otorita IKN dan menegaskan bahwa proyek IKN secara keseluruhan berjalan dengan baik.